Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja ya, langsung saja tanpa lama-lama. Di sini saya akan menjelaskan ya tentang gimana sih aturan playoff yang boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan, yang harus kita kerjakan dan yang tidak harus dikerjakan. Nah, untuk awal-awal kita berada di ini ya, file bracket dulu. Jadi inilah bracket yang terbaru. Bracket ini bertujuan untuk membuat pertandingan lebih menarik dan sesuai dengan konteksnya. Maksud dari konteksnya itu apa? Konteksnya itu adalah kata-kata kemarin yang ada kata upper bracket bagi peringkat satu dan 2. Sementara jika ada upper bracket maka ada lower bracket. Nah, di bracket yang saya buat kemarin itu sama seperti bracket MHL season 1. Itu sebenarnya jika dihitung-hitung, match itu lebih sedikit daripada match yang bracket terbaru ini. Lalu kenapa harus dibuat bracket ini? Kenapa tidak bracket yang kemarin? Itu saya punya dua alasan. Yang pertama, lihat di sini, kita cuma punya 9 Mei dan 23 Mei. Nah, itu yang pertama. Loh, tadi katanya bracket ini jadi lebih banyak gamenya. Benar, namun durasinya lebih kepangkas. Nah, lebih terpotong dia durasi matchnya. Nanti akan saya jelaskan kenapa bisa seperti itu. Yang kedua, seperti saya bilang tadi, upper bracket itu pasti ada lower bracket. Nah, di sini sudah jelas ada dua tim yang berada di upper bracket, yaitu Boa dan juga Moon Revenge. Sementara di lower bracket itu ada empat tim juga, ada TMP, The Sigma, Deadlaw, dan juga Set Boy Squad. Nah, upper bracket dan lower bracket ini punya punya arti masing-masing. Nah, maksudnya gimana upper bracket? Upper bracket ini simpelnya adalah bracket yang paling atas, ya. Sementara yang lower bracket, bracket yang paling bawah. Lalu, upper bracket memiliki keuntungan, yaitu yang menang akan langsung ke grand final di sini, yang kalah masih bisa bermain di loser upper bracket di sini. Di sini ya. Jadi, saya coba jelaskan. Jika ini dan juga ini bertanding, yang menang akan kemari dan yang kalah akan kemari. Di sini tuh apa? Di sini adalah loser upper bracket atau final lower bracket. Siapa lawan dari ini? Lawannya adalah ini. Ini siapa? Ini adalah empat tim yang berusaha untuk mencari satu slot yang di sini. Jadi empat tim ini akan bertanding satu sama lain sesuai dengan bagannya. Yang menang akan ke final lower bracket. Nah, di sini akan bertemu dia. Jadi pemenang dari lower bracket yang ini akan bertemu dengan yang kalah dari upper bracket. Yang menang akan kemari. Di sini apa itu? Di sini adalah grand final. Ya, pemenang dari upper bracket akan bertemu dengan pemenang dari final lower bracket dan pemenangnya akan di sini. Lalu keuntungannya apa lagi? Nah, keuntungannya jika memakai bracket seperti ini, kita bisa tahu juara 1, 2, dan 3-nya. Ini berada di posisi 1, tentu saja ya juara 1. Yang kalah antara ini dan ini berarti berada di posisi kedua. Nah, yang ini dan di ini atau final lower bracket, yang kalah berarti otomatis peringkat ketiga. Nah, begitu dia. Lalu ini tempat-tempat mereka ini Boa di sini, Moon Revenge di sini, TMP di sini, DE di sini, DL di sini, dan SS di sini bukan tanpa sebab, yaitu ada ranknya masing-masing. Nah, Boa mendapatkan peringkat atas itu dikarenakan adalah privilege. Privilege-nya menang di MHL Season 1. Pemenang juara MHL Season 1 berhak langsung ke upper bracket di squad series. Nah, Moon Revenge berada di peringkat 2 teratas di regular season dan berhasil ke upper bracket. Sisanya adalah peringkat menurun seperti TMP peringkat 3, DL peringkat 4, SS peringkat 5, dan DE peringkat 6. Gitu ya. Simple ya masalah bracket ini. Yang jelas kita punya sistem baru.
Lanjut, rules. Ini paling penting dibaca untuk semua player. Paling penting di out game, jadi bukan di in game. Bisa dibaca, pertama izin ke orang tua karena bisa jadi sampai jam 5. Kedua, tidak sedang absen di sekolah. Tiga, memakai badge nama tim. Empat, tidak diperbolehkan memakai aksesoris. Enam, stop kontak dan charger. Kelima, wajib semua pemain dalam tim di dalam ruangan. Enam, stop kontak dan charger tidak ada di stage, jadi bawa sendiri. Tujuh, pakaian batik sekolah. Delapan, kapten tim terus cek info menjelang pertandingan. Saya coba jabarkan. Yang pertama, izin tolong ke orang tua, kita sampai jam 5, itu paling lama ya. Kalau memang lewat jam 5, kita akan cut pertandingan itu. Kita akan sambung ke lanjutnya. Kenapa sampai jam 5? Karena kita berkaca pada final season 1 kemarin yang sampai sore. Jadi, biar supaya orang tua tidak kecarian, izin ke orang tua sampai jam 5. Nanti yang kedua, tidak sedang absen di sekolah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu pertandingan playoff itu kalian harus berada di absen sekolah, berada di sekolah. Tidak lagi libur di rumah. Nanti playoff kalian datang. Tidak boleh begitu. Jika ketahuan seperti itu, maka dia akan di-ban di match tersebut. Ya, jadi tidak akan ada pertandingan di hari itu juga dia. Yang ketiga, memakai badge nama tim. Nanti akan saya printkan kertas squad kalian, jadi kalian akan punya bad name, nama juga squad kalian di situ. Itu sebagai petanda. Yang keempat, tidak diperbolehkan memakai aksesoris. Ingat, aksesoris itu tidak penting, cuman boleh bawa kacamata doang untuk di badannya, aksesoris badannya. Kaca doang, kacamata doang. Ya, untuk menghindari radiasi juga boleh. Tidak boleh ya sampai membawa anting-anting atau segala macam, apalagi benda tajam. 5. Wajib semua pemain dalam tim itu dalam ruangan. Jadi tidak boleh keluar masuk sembarangan. Apalagi mendekati match karena kalian yang akan merugi sendiri. Jadi player yang menang kalah itu tetap di dalam ruangan. Lanjut, stop kontak dan charger tidak ada di stage. Bawa sendiri. Kenapa? Di panggung atau di stage itu hanya disediakan alurnya saja, arusnya saja. Nggak akan sampai ke meja pertandingan kalian. Jadi, caranya kalian bawa sendiri stop kontak kalian. Stop kontak dan charger kalian ya. Ingat, bawa sendiri. Kalau bisa, baterai jangan sampai lowbat lah pokoknya begitu. Yang ketujuh, pakaian batik sekolah. Jadi pakaian batik di hari Jumat ya, bener ya. Dari Jumat kita pakai pakaian batik. Jangan pakai pakaian yang lain ya. Usahakan pakai pakaian batik. Kalau nggak salah pakaian batik kita kan hari Jumat kan. Ya benar. Kedelapan, kapten tim harus cek info menjelang pertandingan. Ini kapten tim harus sering-sering buka WA di grup WA kaptennya. Di situ akan ada info-info siapa yang akan main selanjutnya. Pokoknya sering-sering buka WA. Oke, lanjut. Setelah dari out game kita masuk ke hal paling penting di in game. Pertama, script sama dengan eliminated atau yang namanya script itu langsung didiskualifikasi tanpa ampun. Apa tujuannya? Tujuannya supaya game itu lebih bersih. Loh Pak, kalau pakai script rupanya mempengaruhi sama musuh. Tidak mempengaruhi musuh, namun mempengaruhi jalannya game. Jika terjadi crash di tengah jalan, maka dia akan anggap sebagai kalah langsung. Rugi dong, makanya tidak perlu pakai script. Ya, kalau nggak ada skinnya ya pakai trial lah. Kalau nggak punya juga ya udahlah nggak usah dipakai dulu. Yang kedua, tiap tim mendapatkan 3 poin dalam game. Nah, ini hal yang baru untuk playoff kali ini. 3 poin ini maksudnya bukan nilai kalian, tapi nyawa kalian. Maksudnya bagaimana? Lihat ke bawah, yang nomor 3, pelanggaran pengurang 1 poin. Jadi jika kalian punya 3 poin, jika kalian buat pelanggaran, maka hilang 1 poin, sisa 2 poin. Yang keempat, pause dikurang 1 poin. Kalian minta pause, kurang lagi 1 poin, sisa 1 poin lagi. Jadi hati-hati. Pelanggaran itu bisa berisikan tentang chat all, radio all, dan kalimat kasar atau kotor ya. Jika kalian membuat seperti itu lagi, maka hilang 1 poin lagi. Tidak punya poin. Jika tidak punya poin, masih bisa bertanding. Masih. Dengan catatan, tidak boleh pause, dan jika ketahuan membuat pelanggaran, maka akan dikalahkan di match itu juga. Dianggap kalah ya. Udah paham ya masalah tadi 3 poin tadi ya. Pokoknya itu nyawa kalian dalam bermain game, dalam in game.
Jadi setelah kalian menang atau kalah, match selanjutnya kalian punya 3 poin lagi. Oke, lanjut. Lag adalah masalah tim sendiri. Usahakan ya proper perkara jaringan kalian. Kemarin kita yang mati lampu, yang pakai Telkomsel jelek, pakai Indosat bagus. Jadi hati-hati dalam memilih provider kartu paket data. Yang 7, siap menerima kekalahan tanpa ada dendam di luar arena. Ya kita fair play aja, kalah-kalah, menang-menang. Jadi tidak ada dendam. Oke, next materi selanjutnya. Match game. Nah, kali ini coba baca, lihat bagus-bagus teksnya. Jadi di lower bracket itu ada 4 info. Yang pertama, letak match di atas panggung. Yang kedua, tidak ada nobar. Yang ketiga ada 4 tim bertanding serentak. Yang keempat, hanya 1 tim yang lolos ke final lower bracket. Saya jelaskan lagi. Jadi 4 tim yang berada di lower bracket itu di atas panggung malahan. Kebalik ya, biasanya kemarin yang bertanding di atas panggung itu yang orang-orang yang disiarkan langsung. Nah, kali ini yang 4 tim lower bracket tidak akan ada disiarkan pertandingannya. Jadi 4 tim itu berada di atas panggung semua. Serentak langsung bermain. Nah, itu ibarat kalian itu dalam ruangan isolasi tersendiri. Yang kalah akan turun ke panggung, yang menang masih tetap di situ sampai mendapatkan 1 juaranya. Setelah dapat, baru masuk ke match selanjutnya. Selanjutnya kemana? Selanjutnya ke upper bracket. Nah, upper bracket letaknya di depan panggung, atau biasa kalau kalian lihat saya di aula, saya hidupkan speaker, hidupkan laptop di meja-meja itu. Nah, disitulah tempat matchnya. Yang kedua, menggunakan TV untuk nobar. Upper bracket pakai TV untuk nobar. Lanjutnya, pemenang match upper bracket lolos ke grand final. Seperti saya bilang tadi, yang upper bracket yang menang ke grand final. Kalah match upper bracket lanjut ke final lower bracket. Yang kalah dari upper bracket berarti dia punya 1 nyawa lagi untuk bertanding di final lower bracket. Pemenang di final lower bracket lolos ke grand final. Nah, final lower bracket ini siapa pengisinya? Yang isi final lower bracket adalah yang kalah dari upper bracket dan yang menang dari lower bracket. Saya ulangi lagi. Yang pengisi final lower bracket, pertandingan antara final lower bracket adalah yang kalah dari upper bracket dan yang kedua melawan yang menang di lower bracket. Oke. Lanjut, perlu diperhatikan ada 2 hal. Yang pertama, waktu match bisa berubah, jadi semua player untuk tetap stay di ruangan. Jadi tetap stay, nggak boleh kemana-mana ya. Baik itu kamar mandi atau segala macam itu diselesaikan sebelum match. Jadi kalau mau buat pengganti juga boleh. Jadi pengganti dan pemain inti juga harus di dalam. Yang kedua, baterai HP agar dikondisikan sebelum match. Ingat, baterai HP jangan dipakai untuk bermain game. Mau pemanasan boleh, sebelum pertandingan boleh. Cuman jangan pas lagi nonton kalian HP kalian gunakan ya. Tonton aja, nikmati aja event yang kita buat. Oke, next match-nya. Di sini rundown match-nya bisa kalian lihat. Ini simple sebenarnya, cuman karena dia 2 arah jadi agak bingung. Yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri ini adalah untuk lower bracket, yang sebelah kanan untuk upper bracket. Lalu ke tengah ini adalah lanjutannya, match final lower bracket. Untuk yang ini rundown match playoff sampai ke match final lower bracket, intinya begini. Saya kasih intinya langsung. Intinya, biasanya kita regular season itu pakai sebelum sholat Jumat ada 2 match. Kali ini hanya 1 match doang. Jadi, kita 1 match sebelum sholat Jumat, lalu setelah 1 match itu kita sholat Jumat. Dan setelah sholat Jumat, kita baru lanjut match 2, 3, dan seterusnya. Begitu. Itu untuk di hari tanggal 9 ya. 9. Jadi, terus sampai jam 5, sampai selesai acara kita di tanggal 9. Sama, untuk tanggal 23-nya di Grand Final, lihat ini, yang ini rundown match playoff, itu BO5, untuk yang upper bracket dan lower bracket itu BO3. Grand Final sama, match pertama sebelum sholat Jumat, lalu untuk match kedua dan seterusnya itu setelah sholat Jumat, sampai angkat piala. Jadi saya rangkum kembali intinya,
Match 1 itu hanya sekali saja, lalu match keduanya itu disambung setelah sholat Jumat. Gitu. Lanjut ke draft. Nah, ini ada sistem baru. Dan lihat ini hanya untuk upper bracket, final lower bracket, dan grand final. Itu hanya berlaku ke mereka. Jadi 4 tim yang bertanding di lower bracket tidak menggunakan sistem ini. Untuk membuat draft lebih menarik akan dibuat sistem 10 band. Namun di dalam ROM hanya bisa 6 band. Benar ya? Hanya 6 band, 3 kiri, 3 kanan. Jadi saya membuat 10 band. Bagaimana caranya? Band manual. Jadi step by stepnya. Pertama, saya bacakan dulu. Panitia akan memberikan selembar kertas. Jadi nanti panitia ngasih selembar kertas kepada tim A dan tim B. Yang kedua, kertas tersebut digunakan untuk menulis hero yang akan di-ban. Jadi tim A dan tim B menulis 2 hero. 2 nama hero yang akan kalian ban. Bebas. Yang ketiga, ban manual dilakukan saat semua sudah berada di dalam lobby room. Maksudnya ini bagaimana? Jadi ini dibuat pada saat kalian sudah di dalam ready semua. Ready, jangan start ya. Belum start ini, udah di dalam lobby semua, kalian baru nge-ban. Nah, lanjut. Setelah kedua tim menuliskan 2 nama hero yang di-ban, kertas dikumpulkan ke panitia. Jadi, sebelum kalian ready atau start gamenya, di situ kalian tulis nama hero yang kalian ban. Setelah kalian tulis, kasih ke panitianya. Setelah kasih ke panitia, barulah bisa di start gamenya. Hero yang disebutkan, panitia melalui MC akan menyebutkan nama hero yang dipilih oleh kedua tim. Jadi, setelah kertas kalian kumpulkan, MC akan menyebutkan hero-hero yang kalian ban. Sebagai contoh, misalnya tim A ngeban Gatot dan juga Joy, sementara untuk tim B dia ngeban Suyo dan Joy. Nah, berarti dua hero ini sudah hero-hero hero-hero yang sudah disebutkan tersebut berarti sudah di dalam ban manual. Lanjut ya. Hero yang disebutkan nomor 6, hero yang disebutkan tidak boleh di-pick atau ban, jadi biarkan saja. Jadi, hero yang sudah kalian tulis itu tidak boleh kalian pick atau ban. Jadi dibiarin aja, jangan disenggol. Yang ketujuh, jika ban sama tetap termasuk hitungan. Maksudnya ini bagaimana? Seperti contoh tadi, yang ban A itu ban Gatot, ada juga ban Gatot, yang tim B ada juga ban Gatot. Jadi termasuk hitungan. Jadi tidak ada pak ini kan kembar jadi satu lagi band yang nggak boleh gitu. Jadi tetap hitung sama. 8. Jika terjadi pick atau ban akan diadakan draft ulang dan pemotongan langsung 2 poin. Jadi maksudnya tuh begini. Tadi ada Gatot dan Joy sudah di ban di tim A, yang tim B memilih Gatot dan Suyo. Jadi tim A ini nggak sengaja ngepick Gatot atau Suyo, maka mereka melakukan pelanggaran dan dihukum pengurangan 2 poin dan draft akan diulang lagi. Begitu. Jika terjadi lagi, maka akan dianggap kalah di match tersebut. Jadi simpelnya ya, itu supaya kalian bisa mendapatkan 10 band. Oke, lanjut. Ini info. Info ini adalah schedule, jam, lokasi, dan untuk penonton. Yang pertama schedule. Playoff upper dan lower ini Jumat 9 Mei dan grand final Jumat 23 Mei. Jam dan lokasinya, lokasi kita di aula SMP Harapan 3. Start gate 1, sesi 1 maksudnya sebelum Jumat kita 11.30. Jadi gitu selesai bel kita langsung masuk ke aula untuk pembukaan gate, pembukaan pintu. Terus pintu close gate sesi 1 akan ditutup 12.20. Itu kita berangkat sholat Jumat. Open gate sesi 2 dibuka lagi setelah sholat Jumat jam 13.10 dan kita tutup arena kita jam 17.00 atau jam 5. Nah, ini untuk penonton perlu dibaca. Pertama, izin ke orang tua ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini terjadi kemarin di season 1. Dia ngaku sama orang tuanya kalau dia ikut turnamen, padahal dia tidak terdaftar di tim manapun. Alhasil orang tua nyariin. Jadi tidak boleh jika ketahuan seperti itu, saya tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Yang kedua, makanan dan minuman dijaga. Ingat ya, makanan minuman itu boleh dibawa, dimakan, diminum di dalam ruangan, tapi gitu selesai langsung dibuang. Jika ketahuan, jika selesai minum dan makan diletak di bawah gitu doang, maka dia akan di-ban di arena tersebut dan tidak boleh diperbolehkan untuk masuk lagi.
Yang ketiga, tidak diperkenankan provokasi berlebihan. Kita boleh dukung, kita boleh mengejek tim musuh, namun tidak boleh berlebihan. Seperti yang tadi, jika berlebihan akan kita keluarkan dari arena. Selanjutnya akan ada hadiah gantungan kunci ya. Sama seperti kemarin juga ada hadiah dibagi-bagikan gantungan kunci kepada yang bisa menjawab pertanyaan. Oke, itu saja untuk info. Lanjut kita masuk ke arena. Nah, ini arena yang saya bicarakan tadi. Jadi ini arena aula ya, aula SMP dari sini kemari. Dari sini kemari ya, sini kemari. Jadi di biru ini adalah panggung di atas yang di aula. Di sini tempat 4 tim ya, 1, 2, 3, 4. 4 tim yang berada di lower bracket tanpa ada meja, tanpa ada kursi. Jadi mereka akan duduk biasa di bawah dan tidak ada nobar. Lalu yang di merah ini adalah match upper bracket. Ada meja, ada bangku, dan juga bisa nobar match mereka. Sementara yang abu adalah tempat untuk penonton ya, tempat duduk penonton. Simple ya, begini doang. Paham ya, pokoknya ini pintu ini maksudnya pintu yang di sini kita pakai biasa. Ini pintu juga untuk yang di lower bracket, ini pintu untuk penonton. Lanjut, dukung mereka. Sudah selesai, ada 6 tim yang akan bertanding di playoff. Yaitu ada Boa, Moon Revenge, TB Squad, Deadlol, Set Boy Squad, dan The Sigma Wing. Dukung mereka dengan cara apapun di playoff nanti. Tunjukkan bahwa kalian adalah fans mereka dan juga kalian adalah bagian dari teman mereka. Jadi tetap sportif, menjunjung tinggi keberagaman untuk segala macam sportivitasnya. Oke, itu aja. Jika ada yang belum paham atau masih perlu dipertanyakan, komen aja di kolom komentar. Nanti akan saya balas langsung. Begitu saja, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.